hakikat menjadi makrifat. Maka apabila kita sudah mencapai ma'rifatullah dan ma'rifat yang sebenar-benarnya ma'rifat, kita dipertemukan untuk bisa liqo dengan Allah, maka sudah liqo dengan Allah, maka kata ma'rifat itu telah lepas, telah hilang. Tidak ada lagi berkata-kata saya ma'rifat. Karena apa? Sudah nyata. Sudah nyata haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh sebagai mudah kita pahami ya. Apabila kita ini rindu berjumpa dengan kekasih kita di kampung ya. Rindu kita berjumpa dengan dia. Kemudian kita pergi ke kampung kita untuk menjumpai kekasih-kekasih kita ya di kampung itu. Ketika kita ini sudah berjumpa, bertatap muka ya. Kemudian berjumpa. Jadi bahasa-bahasa rindu, cinta itu sudah tidak ada lagi mengatakan aku rindu, aku cinta. Karena apa? Sudah bertemu, saudara. Maka ketika sebelum ini bertemu pasti masih merasa rindu. Tetapi kalau sudah bertemu, rindu itu sudah tidak ada lagi. Rindu itu akan hilang. Bahasa-bahasa rindu akan hilang. Itu sama dengan seperti kita bertemu dengan liqo kepada Allah. Liqo kepada Allah. Tidak ada lagi yang dikatakan ingat dan mengingat. Tidak ada lagi semuanya. Sudah terang, sudah jelas, sudah nyata. Maka begitulah kita tarik paham kepada Allah. Memang kita ini sulit mengutarakan sesuatu yang menggunakan bahasa-bahasa kita ini. Karena kenapa? Ini bahasa-bahasa hakikat. Namun kita bisa memahami bahasa-bahasa yang disampaikan, apa makna tersirat di balik kalimat itu. Nah, maka inilah yang biasa diungkapkan oleh orang-orang sufi ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanya menunjukkan isyarat dan ikhtibar. Akan tetapi ini adalah untuk mendekatkan paham. Jangan hanya mendengarkan bunyinya, tapi pahami makna tersirat yang dituju itu. Pahami siapa yang berbicara berkalam-kalam itu. Maka kata-kata ini hanyalah wasilah, hanya sekedar wasilah, perantara untuk mendekatkan pada makna yang sebenarnya. Maka ukuran pada kita ini jangan lagi terlihat diri kita ya. Jangan lagi ada diri kita. Karena kalau masih ada, itu sama dengan mengaku Tuhan. Belum dikatakan taubat yang sebenarnya, belum dikatakan ma'rifat yang sebenarnya. Maka sangat tidak sempurna, bisa berakibat fatal. Ketika kita melakukan ibadah, ketika melakukan taubat, masih ada seperti itu wujud kita, masih terlihat diri, maka selama hidup kita ini 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 70 tahun di dalam kehidupan ini, dalam keadaan itu masih berdosa, saudara-saudara. Dosa besar karena kita masih merampok haknya Allah di dalam kehidupan dunia. Belum menyatakan haknya Allah. Maka untuk memandang ya, seperti orang-orang yang soleh, wali-wali Allah itu yang sudah sampai itu, kita pandang itu nyatanya Allah. Kita pandang diri tiada lagi, dan pandang adalah diri ini yang nyatanya Allah, haknya Allah. Tidak ada lagi wujud-wujud diri kita. Keadaan-keadaan semua hilangkan sifat-sifat kita. Semua yang bersifat adalah sifat Allah. Tiada lagi diri kita yang melakukan segala perbuatan-perbuatan. Yang nyata adalah Allah. Yang nyata adalah af'al Allah. Yang nyata adalah asma Allah. Yang nyata adalah sifat Allah. Yang nyata adalah zat Allah. Maka pandangan yang sudah musyahadah ini adalah pandangan yang wahid. Wahid, tunggal. Tidak ada lagi yang terpandang melainkan aku, Allah. Hanya akunya Allah semata-mata. Itulah yang dikatakan anta ana anta. Maka sudah putus lagi pandangan kita, saudara-saudara. Konsistenlah, istiqomahkanlah pandangan itu dengan pandangan Allah. Maka ketika pandangan kita sudah sah, sudah tunggal dengan wujud itu, maka dalam wujud bahasa penyampaian itu, Nabi SAW bersabda, beruntunglah orang-orang yang melihatku dan orang-orang yang pernah melihat orang-orang yang pernah melihat aku. Maka itulah orang-orang yang mampu memandang, musyahadah, musyahadah, ya, memandang wahdaniyatul wujud. Maka ketika pandangan itu, kata Nabi, padamlah api neraka, lepaslah daripada azab siksa neraka itu. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Nabi SAW ketika beliau pulang dari Mi'raj.
Maka di situ Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Umar. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau waktu Mi'raj melihat Allah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Benar ya Umar, aku telah melihat Allah." Maka jawab Umar, "Kalau engkau melihat Allah, ya Rasulullah, bagaimana engkau melihatnya?" Maka kata Nabi SAW, "Aku memandang Allah itu adalah nur." Maka ketika itulah Rasulullah SAW membukakan paham kepada Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, apabila engkau telah mampu memandang aku, Muhammad, itu sama dengan kamu memandang Allah." Apa maksud aku di sini? Kalaulah Sayyidina Umar mampu memandang Muhammad Rasulullah itu, dia sudah dikatakan memandang Allah. Lalu mengapa aku di sini, aku Muhammad yang mana, Rasul di sini, Rasulullah yang dimaksud itu sini yang mana? Sementara Abu Jahal, Abu Lahab telah memandang Nabi Muhammad, tapi dia masih ada di neraka. Apa yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud itu? Maka dikatakan, wahai Sayyidina Umar, apabila nur itu telah kamu pandang, nur itu telah sempurna, sudah menjadi batang tubuh, sudah menjadi Muhammad batang tubuh. Karena nur itu sudah menjadi tubuhmu, sudah menjadi nyawa, sudah menjadi sekalian alam. Siapa yang memandang semuanya adalah dengan nur, dengan memandang dengan pandangan nur Allah, nur Muhammad, itu sama dengan memandang Allah. Karena nur Muhammad ini, nur Allah ini adalah hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Maka beruntunglah orang-orang yang telah dikaruniai rahmatnya, ya. Beruntunglah orang-orang yang sudah diberikan kepahaman itu, pandang daripada pandangan Allah, pandang daripada nur. Maka pandangan ini, pandangan kita ini sudah pandangan yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Umar. Maka yang tak mampu memandang Allah pada tiap-tiap segala sesuatu, berarti pandangan itu adalah pandangan yang berdosa selama dalam hidupnya. Maka pandangan yang tidak berdosa adalah pandangan yang memandang segala sesuatu adalah nur, segala sesuatu adalah wujud yang esa, wujud wahdaniyatul zat, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul asma, wahdaniyatul af'al. Satu, wahid, tunggal, maha tunggal. Maka begitulah, semoga dipahamkan Allah, bahasa-bahasa yang kita berikan ini adalah bahasa sehari-hari. Bahasa-bahasa rasa itu jika diungkapkan itu tidak semua orang paham, hanya orang-orang yang diberi kepahaman saja. Maka nyatakanlah hak Allah, hilangkan wujud itu, wujud sangka-sangka, ya, pikiran-pikiran kita yang selalu memandang setiap orang itu orangnya yang berbicara. Jika kita masih memandang orang itu bicara, lalu kita memandang makhluk itu adalah pandangan yang keliru. Namun orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah betul-betul wusul kepada Allah, dia tidak memandang lagi perkataan kalam-kalam yang daripada apa yang diucapkan oleh orang, apa yang diucapkan oleh makhluk itu. Nah, maka ketika kita sudah mengkaji ma'rifatullah, ya, belajar ma'rifatullah, belajar ilmu ma'rifat, kemudian kita masih memandang ada perkataan daripada mas ini kah, perkataan daripada mas ini kah, di dalam pandangan batin kita itu adalah pandangan keliru. Orang-orang yang telah sampai itu tidaklah pernah, ya, tidak ridho dengan apa-apa yang diberikan Allah melalui makhluknya. Makhluknya menghinanya, mencacinya, atau menyampaikan sesuatu yang tidak enak kepadanya. Nah, dia tidak terkesan suasana dan keadaan karena dia tuh yakin bahwa itu adalah Allah, itu adalah kalam Allah yang bertajalli. Semua adalah zatnya Allah yang menggerakkan. Sifat digerakkan oleh zat, ya, takluk kepada zat. Asma takluk kepada sifat, ya. Af'al takluk kepada asma. Semua. Jadi berurut itu saudara-saudara. Jadi ketika kita memandang seseorang berbicara, orangnya yang dilihat, kita kepada sesuatunya, maka itulah pandangan yang keliru. Maka pandangan yang terus itu adalah pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang langsung kepada Allah itu, kepada nur itu. Maka yang memandang ini bukan pandangan-pandangan basyariah. Ini adalah pandangan memandang dengan pandangan Allah itu sendiri. Jadi yang dipandang dan yang memandang adalah wahid, tunggal. Jadi kalau kita masih kesana kemari komentar yang tidak baik, ya, kepada orang, ketika kita dihina, ketika kita dicaci, ketika kita tidak setuju dengan itunya, pendapatnya apapun itu boleh dipertanyakan, banyak sekali itu, dipertanyakan ma'rifat, dipertanyakan keilmuannya, ilmunya hanya jadi hujjah, hanya jadi perdebatan sesama saudara-saudaranya yang lain. Nah, kalau orang sudah paham itu diam, ketunggalan. Ketika ada orang berbicara, bahkan yang menghinanya, dia hanya tersenyum.
Oh, masya Allah, kalam-kalamnya diriku ini datang lagi. Dalam pandangan batinnya hanya sendiri tunggal. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa-rasa apa ya, rasa-rasa menghina, rasa-rasa apa tuh tidak ada. Begitu saudara-saudara. Jadi jangan kita ini mentang-mentang sudah belajar ilmu makrifat terus kita mengatakan dalam hati, dalam rasa, bahkan dalam nafsu kita sudah makrifat. Karena kita sudah mengetahui letak-letaknya nur, letak-letaknya ini, terus berdebat sana sini, itu salah. Salah saudara. Makrifat itu ujung-ujungnya akhlak yang baik. Semua diutus nabi-nabi untuk menyempurnakan akhlak. Kalaulah masih menghina saudara-saudaranya, nah, itu belum, masih jauh ya saudara-saudara. Makrifat itu prakteknya. Nah, saya juga berulang kali mengatakan orang-orang yang telah ma'rifatullah itu dia banyak diam. Tidak seperti saya, tidak seperti kita ini yang berbicara banyak ini. Makanya saya mengatakan kita ini belum ma'rifat, masih jauh. Saya Al-Fakir ini belum ma'rifat, masih jauh. Tidak ada yang mengatakan kita ma'rifat, apalagi wali. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Wali itu ciri-cirinya dua. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati, tidak ada khawatir. Nah sementara kita ini, saya ini masih banyak khawatirnya, masih banyak rasa-rasa kecewanya, masih banyak rasa-rasa ininya. Jadi saya ini bukan mengajar, saya cuma berbicara, mengajak sama saudara-saudara kita sama-sama belajar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kita sudah sampai, tidak. Kita hanya mengajak sama-sama, ayo mari kita bersama-sama belajar ya, sama-sama kita semua di sini. Tidak ada guru, tidak ada murid. Nah, itu. Jadi tidak mengatakan kita ini sudah makrifat dan sebagainya. Karena orang-orang yang ngomong seperti saya ini banyak bicara, itu masih jauh. Masih jauh. Nah, kalau saya akui, saya belum, masih jauh sekali, jauh sekali. Tidak ada apa-apanya dengan guru-guru kita yang luar biasa ini ya. Di luar-luar sana jauh sekali. Jangan bandingkan. Kalau ibarat Al-Fakir itu, ibarat kita itu, saya itu pribadi, mohon maaf, kepada ulama-ulama, kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu makrifat, ilmu-ilmu syariat, bahkan itu saya masih jauh di bawahnya. Saya ibarat itu debu yang menempel pun di bekas sendalnya itu lebih mulia debunya daripada saya sendiri. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kita sama-sama belajar, ilmu pun tiada, semua ilmunya Allah, semua kalam-kalam Allah, semua perbuatan Allah, itu pahami, rasakan, mesrakan semuanya. Ya mungkin begitu saudara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.